Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mutia Kusum dalam seputar Indonesia Siang. Imbas pembatasan jumlah perjalanan dan jam operasional KRL akibat dampak pemberlakuan PSBB, penumpukan penumpang kereta listrik arah Bogor menuju Jakarta masih terlihat di beberapa stasiun. Akibatnya penerapan sosial dan physical distancing pun tak berjalan. Beginilah kondisi di stasiun Depok Baru Selasa pagi. Penumpukan penumpang masih terlihat. Imbas pembatasan jumlah perjalanan dan jam operasional KRL, dampak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terlihat tidak ada penerapan sosial dan physical distancing. Padahal dalam aturan PSBB, transportasi umum hanya diperbolehkan mengangkut 50% dari kapasitas normal, agar ada jarak antar penumpang. Penumpang pun berharap penerapan sosial dan physical distancing ditegakkan di KRL. Antrinya lebih di koordinator lagi lah, karena penumpukan itu malah bikin orang-orang jadi was-was juga sih. Untuk kantor aku sendiri, karena aku di media juga, jadi itu ada piket-tiketnya, tapi nggak full penuh karena ada bagian-bagiannya. Aku cuma di Senin sama Selasa. Kalau yang saya tahu sih sekarang kemungkinan menurun ya, sekitar 80%. Itu sudah tidak ada antrian lagi. Nah, tapi kalau misalkan untuk sih fasilitasnya sih memang agak jaga jarak sekarang seperti itu. Sebaliknya berbeda dengan KRL, pantauan di halte Transjakarta Blok M terpantau sepi. Tidak ada penumpukan penumpang seperti di stasiun KRL. Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan PSBB dari Jumat pekan lalu sampai 23 April mendatang. Tujuannya untuk memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Salah satu kebijakannya penghentian sementara aktivitas perkantoran selama PSBB. Namun faktanya masih ada perusahaan di Jakarta tidak mematuhi pemberlakuan aturan tersebut, sehingga banyak masyarakat tetap bekerja dan menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah KRL. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dalam masa pandemi Corona, Polres Cimahi mendirikan dapur umum dan menyalurkan 500 nasi bungkus. Sementara itu, Pemprov Jakarta menyalurkan paket sembako kepada warganya di Kelurahan Cakung. Sebanyak 9.923 paket sembako disalurkan untuk warga di 10 RW di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Di RW 01 misalnya, ada sekitar 421 kepala keluarga yang akan mendapatkan paket sembako. Tidak ada kerumunan karena bantuan sosial langsung diberikan ke rumah warga. Mungkin separuhnya ya, yang belum mendapatkan. Solusi kami adalah untuk mendata warga yang belum mendapatkan penerima itu, kami data kembali. Tentunya data tersebut kami berdasarkan kriteria. Kriterianya seperti apa? Yaitu pertama adalah orang yang pengangguran, orang yang putus hubungan kerja, orang yang sifatnya tidak bekerja atau buruh harian, dan ini harus kita perhatikan. Warga penerima bantuan bersyukur karena paket sembako bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga selama di rumah saja. Saya beli 5 beras, minyak, sarden sama sabun nukol dan bisitro, masker. Senang nggak nih? Tenang. Di Cimahi Selasa kemarin, tim Dapur Umum Polres Cimahi bagikan 500 nasi bungkus di halaman Gor Sangkuriang. Pembagian dilakukan sejak jam 8 pagi untuk warga sekitar atau yang melintas. Konsep physical distancing pun diterapkan di sini agar tidak memicu penularan virus corona. Ya sangat kurang gitu Pak lah, akibat dari COVID gitu. Pekerjaan jadi penghasilan menurun gitu. Mudah-mudahan cepat berakhir Pak. Selain memasak, personil Polres Cimahi juga yang mendanai dari dapur umum ini. Pada siang hari ini mulai dari pagi tadi pukul 8 kita dari Kodim Cimahi dan juga Polres Cimahi bekerja sama membuka dapur umum. Kita memasak langsung di sini, kita membagikan makanan sebanyak 500 bungkus nasi. Semoga ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Rencananya dapur umum akan berkeliling di setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Cimahi selama pandemi COVID-19.
Tim Liputan melaporkan untuk NET. Baik pemirsa, itu tadi merupakan akhir dari jumpa kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.